أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم ونبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kembali kita di surat Az-Zariyat pada ayat yang ke-47 dan seterusnya. Ayat-ayat ini berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, kemuliaan, kebesarannya, dan itu terlihat pada ciptaan Allah yang sempurna. Lalu apa yang terlihat pada kesempurnaan Allah pada ciptaannya ini mengharuskan manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjadikan syirik sekutu-sekutu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki keagungan, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat pada ayat yang ke-47 dan seterusnya. Fadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah. Terjemah ayat 47. Dan langit itu kami bangun dengan tangan-tangan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Tafsir ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan kuasanya yang agung. Was-samaa'a banainaha, dan langit itu kami bangun, artinya kami ciptakan, kami sempurnakan dan kami jadikan atap untuk bumi dan apapun yang berada di atas bumi. Bi'aidin, dengan tangan-tangan kami, yakni dengan kekuatan dan kuasa yang besar. Wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya, sisi-sisi dan arah-arahnya, dan sesungguhnya kami juga meluaskan untuk hamba-hamba kami dengan rezeki yang mana Allah tidak meninggalkan satu binatang pun di dalam sarangnya, binatang yang berada di gelombang samudra dan yang berada di seluruh kawasan bumi, baik di dataran tinggi maupun rendah, melainkan rizki yang mencukupinya pasti sampai padanya. Kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupinya sampai padanya. Maha suci zat yang kemuliaannya mencakup seluruh makhluk, maha suci zat yang rahmatnya meliputi seluruh manusia. Ya, di ayat yang ke-47 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan was-samaa'a banainaha, dan langit kami yang membangunnya. Tentu susunan ini menunjukkan kekhususan pada keagungan dan kebesaran Allah, di mana Allah mendahulukan objek daripada perbuatan.
seperti pada firman Allah pada ayat Iyyaka na'budu, dan juga pada ayat Wahyu yang kedua, warrujza fahjur, itu maknanya adalah objeknya yang didahulukan. Ini menunjukkan kesempurnaan pada keagungan dan kebesaran Allah. Maksudnya gini, kalau saya mengatakan air ini saya meminumnya, air ini saya meminumnya, saya tidak mengatakan saya minum air ini, tapi saya mengatakan air ini saya meminumnya. Berarti air ini yang minum cuman saya saja. Tapi kalau saya bilang saya minum air ini, bisa jadi ada banyak orang yang ikut minum di air itu. Paham tidak? Ya. Kucing ini saya memukulnya. Di situ ada 5 kucing. Berarti yang saya pukul cuman yang ini doang, yang lainnya enggak. Paham? Ini susunan kalimat dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna ikhtisas, kekhususan. Jadi was-samaa banainaha, langit ini kami yang membangunnya. Berarti menunjukkan apa? Keagungan Allah yang sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian banainaha, kami yang membangun langit tanpa atap dan terjaga dengan sempurna. Inilah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan biaidin. Terjemah di sini, terjemahnya, dan langit itu kami bangun dengan tangan-tangan kami. Ini terjemahnya salah. Ini terjemahnya salah. Dan kesalahannya kesalahan fatal. Karena kata aidin di sini bukan jamak dari yad, yaitu tangan. Bukan. Sehingga ayat ini bukan termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Bukan. Seperti yang dijelaskan para ulama tafsir. Seperti umpama penjelasan dari Al-Imam Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti di tafsirnya Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa ayat ini bukan ayat yang berkaitan dengan sifat Allah, bahwa Allah punya tangan. Bukan. Ayat ini tidak berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Begitu juga penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tentu pendahulu mereka, para ulama-ulama tafsir dan para ahli bahasa semua mengatakan bahwa kata aidin di sini bukan berasal dari bentuk tunggal yad, yaitu tangan, yang dimana kita tidak boleh mentakwil kata tangan dengan ridho, tetapi kita menafsirkan, menjelaskannya apa adanya. Tapi ini bukan berasal dari kata tangan. Biaidin itu asal akar katanya adalah ada yaidu al-aidu. Ini pentingnya ketika menerjemah itu kembali kepada penjelasan para ulama tafsir. Jadi kata biaidin di sini berasal dari akar kata ada yaidu al-aidu, yang memberikan makna adalah qawiya, yaitu kuat.
Ini dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dengan tegas beliau mengatakan ini bukan ayat sifat. Banyak orang salah faham kata beliau menganggap ayat ini adalah ayat sifat bahwa ini tangan Allah. Bukan. Ibnu Faris seorang ulama bahasa di kamusnya Maqayisul Lughah biaidin itu akar katanya alif ada alif hamzah hamzah alif dal ada hamzahnya panjang ada berarti alif hamzah alif dal itu huruf alif hamzah, alif, dal, huruf yang memberikan makna qawiya, kuat. Dan beberapa ayat Al-Quran pun menunjukkan akar kata dari kalimat ini, dari kata ini. Yaitu di surat Al-Baqarah pada ayat 87. Allah mengatakan, wa ayyadnahu. Ada yaidu kuat, tapi kalau ayyada berarti menguatkan, ya mendukung, menguatkan. Berarti wa ayyadnahu, dan kami menguatkan dia, mengokohkan dia dengan Roh Kudus, Jibril. Nah, jadi kalau dianggap kata firman Allah biaidin tangan, salah. Sehingga maknanya, makanya Imam As-Sa'di di sini rahimahullah dengan tegas beliau mengatakan biaidin, dengan kekuatan dan kuasa yang besar. Ya ini jamaah. Dan ini beberapa penerbit Quran juga salah mengartikan. Saya pernah menegur penerbit itu, tapi mereka ngotot, ngeyel, ya sudah, tak biarin aja. Yang penting sudah saya sampaikan. Jadi ini jangan salah faham ayat ini. Was-samaa'a banainaha biaidin. Dan kami, dan langit-langit kami membangunnya dengan kekuatan. Imam Syangqiti mengatakan laisa min ayati sifat al-ma'rufa bihadal ismi. Ini bukan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Syekh Utsaimin rahimahullah kata biaidin. Beliau mengatakan sebagian orang mengira bahwa ayat ini maksudnya adalah biyadaihi, dengan kedua tangannya. Dzalika li'annal aidi, karena kata aidi berasal dari kata ada yaidu, yaitu memiliki makna qawiyya, kuat, dan seterusnya. Faham jamaah? Jadi ini maknanya, terjemahnya di sini, dan langit kami bangun dengan tangan-tangan, ini salah. Ini tidak ada, bukan makna aidin di sini tangan, tapi maknanya apa? Al-aidu itu artinya kuat. Jadi ada kemiripan dalam apa? Diksinya, kata itu mirip. Ya kan, mirip itu kan bukan berarti sama gitu. Paham enggak? Nah, ini mirip. Al-aidu, padahal di sini maksudnya adalah bentuk kata kerja, berasal dari ada yaidu, bukan al-aidu bentuk jamak dari yadun, bukan. Gitu. Diurai panjang sama Imam Syangqiti, cuman kalau saya jelaskan nggak mudeng kalian. Karena ini berkaitan dari perubahan struktur huruf
Di bahasa Arab itu bukan kata, hurufnya itu berubah-berubah karena ada penyebab-penyebab tertentu gitu loh. Udahlah. Sampai di sini saja, paham ya? Jadi maksudnya di sini bi'aidin adalah apa? Maknanya adalah kekuatan, tidak ada kaitan dengan sifat Allah bahwa Allah memiliki sifat apa? Memiliki tangan. Bukan itu, nggak ada kaitannya, nggak nyambung. Oke, kemudian berikutnya wa inna lamusi'un, dan kami meluaskannya. Ya, di sini Imam As-Sa'di menjelaskannya dengan dua makna. Makna yang pertama berkaitan dengan langitnya. Sesungguhnya kami juga meluaskan berkaitan dengan langitnya, yaitu sisi-sisi dan arah-arahnya. Kami luaskan, artinya kami jadikan langit ini adalah ciptaan Allah yang sangat-sangat luas sekali, sehingga langit ini meliputi dan mencakup, menaungi semua planet-planet yang ada di muka bumi. Planet-planet yang ada di alam semesta. Jadi semua planet yang ada di alam semesta termasuk bumi ini kan planet kategorinya. Semuanya ini dinaungi oleh apa? Langit. Nah, menunjukkan bahwa langit ini sangat-sangat luas sekali. Ujungnya mana? Tidak ada, nggak ketahuan ujungnya. Subhanallah. Dan penciptaan Allah pada langit ini adalah penciptaan Allah yang paling besar di alam semesta. Sehingga beliau menafsirkan makna yang kedua, yaitu jika langit saja diciptakan oleh Allah dengan seluas itu dan sebesar itu, seagung itu, sesempurna itu, ya, yang kedua berarti apa? Maka rezeki manusia pun juga akan diperluas dan disempurnakan. Gitu. Langit aja sempurna kok, nggak pernah retak, nggak pernah pudar warnanya. Sempurna, sesempurna-sempurnanya, menunjukkan keagungannya. Lalu bagaimana dengan manusia yang kecil? Gitu. Sehingga beliau mengatakan, dan sesungguhnya kami juga meluaskan untuk hamba-hamba kami dengan rezeki yang mana Allah tidak meninggalkan satu binatang pun di sarangnya dan seterusnya, melainkan semuanya sudah dijamin rezekinya. Makanya Imam Ibnu Rajab rahimahullah menukil dialog yang menarik di kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam antara seorang guru dengan muridnya, yaitu Imam Abu Hazim. Mengatakan, muridnya yang nanya, ya Imam, wahai Imam, harta yang kamu miliki apa? Kamu punya harta apa? Beliau menjawab, saya punya dua harta yang saya tidak akan takut miskin dengannya. Allahu Akbar. Emang kamu gak takut miskin? Maaf, apa dua harta itu sebelumnya? Apa dua harta itu? Dua harta itu adalah saya percaya sama Allah dan saya tidak pernah hidup mengandalkan manusia. Lalu muridnya nanya, ama taksyal faqr, kamu tidak takut miskin? Ana akhsyal faqr wa maulaya khalaqas samawati wal ard. Saya takut miskin. Zat yang mengurusi saya itu yang menciptakan langit ini dan bumi ini. Cobalah, wa inna la musi'un, Allah yang membuat langit ini luas sehingga sisinya nggak ketahuan di mana. Semua jenis planet yang ada di alam semesta di bawah naungannya langit. Lantas bagaimana dengan manusia? Pasti dijamin rezekinya. Ya, pasti dijamin. Para ulama menafsirkan ayat Ar-Razzaq. Nanti yang akan kita lewati di ayat ini, di surat ini.
Artinya apa? Ai al-mutakaffil birizqi ibadihi, yaitu zat yang menjamin rezeki hambanya. Ya, langit aja dijamin kesejahteraannya, kenyamanannya, kesempurnaannya, apalagi logikanya di film kartun, ini film kartun, ya kan? Film kartun nih, anak kecil. Ini dua anak kecil mau bikin pesawat-pesawatan. Bingung cara bikin pesawat gimana. Lalu lewatlah Pak Habibie rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Turun, oh ini tuh ada Eyang katanya. Eyang nggak bisa lah bikin pesawat-pesawatan. Dijawab sama satunya, Eyang bikin pesawat beneran aja bisa, apalagi bikin pesawat-pesawatan. Logika sederhana. Ya Allah nyiptain langit ini sempurna, sisinya ketahuan. Terus menjamin rezeki kita enggak gitu? Allahu Akbar. Inilah jamaah. Satu penafsiran yang luar biasa sekali ini ya. Jadi dua beliau komentari. Ya. Kesempurnaan ciptaan Allah pada langit. Yang kedua, kita pun rezeki kita pun dijamin sama Allah. Jadi tidak usah kita membingungkan, pusing dengan rezeki kita di masa depan. Saya sering ngasih contoh jemaah. Apa iya ketika Anda itu mancing di laut atau nyari ikan di laut, Anda meragukan apakah lautnya ini ada ikannya? Gimana jemaah? Mas, ini lautnya ada ikannya enggak mas? Kira-kira kalau ada orang begitu, Anda akan menghukumi dia dengan hukuman apa? Kata orang Jawa Timur, kuceluk nih orang Pak. Ya kan, bahlul dia orang. Gimana Anda, di laut ya pasti ada ikan. Kalau ente nggak dapat, ya bukan karena lautnya nggak ada ikan. Ente yang bahlul, nggak bisa mancing. Kan gitu. Sama Anda mau ngambil kelapa. Terus Anda bilang, ini pohon kelapanya ada airnya nggak ya kelapanya ya? Oh, belum minum obat nih orang. Ya kan hal yang, apa ini yang difikirkan? Ya kan? Yang dipermasalahkan bukan itu. Yang dipermasalahkan adalah kamu bisa manjat apa tidak. Belajar manjat biar dapat kelapa. Jangan diragukan itu kelapa ada air atau tidak. Terus yang penting apa? Udah terjun aja ke laut sana. Pasti kamu dapat ikan. Yang penting kamu usaha. Bukan maknanya, kan Allah jamin rezeki saya. Udah duduk aja nanti ikan sendiri yang datang ke rumahmu. Oh ini maghrum ada. Gila nih orang. Nggak ada ikannya terus datang sendiri Pak. Silakan digoreng. Kan ada aja Pak. Nah, inilah iman jemaah. Ya, iman, rezeki kita ini dijamin. Dan kita punya kewajiban untuk apa? Usaha. Ya, berapa yang kita peroleh? Ya, Anda dapat seekor, ya itu rezeki kamu hari itu. Besok, ya nggak tahu. Turun aja lagi. Begitulah seterusnya. Inilah rezeki. Jangan dibalik, stres nanti Anda. Ikan yang harus ngikutin Anda. Jangan. Ya. Stres nanti. Itu yang terjadi di era sekarang akhirnya. Banyak manusia akhirnya stres. Memikirkan apa? Memikirkan nasib katanya. Akhirnya sampai pantatnya diasuransiin.
Nggak saking apa? Takutnya manusia ini. Ya, beli kendaraan diasuransiin, bikin rumah diasuransiin, kan stres sendiri, jemaah. Kok begini pola berpikirnya, gitu loh. Coba lihat ini, wa inna lamusi'un. Kami yang akan membuat leluasa semuanya, bikin lapang semua, bikin nyaman semua. Bikin nyaman semuanya, Allah yang bikin nyaman. Ridho dengan apa yang Allah tetapkan, ridho dengan apa yang Allah tentukan. Yang saya terima hari ini, besok enggak tahu, besok saya usaha lagi. Ya. Begitulah orang Islam beriman yang hidupnya itu apa? Tenang, tentram, nyaman, damai. Ya. Baik, berikutnya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Tafsir ayat 48. Wal arda farashnaha, dan bumi itu kami hamparkan, artinya kami menjadikan bumi sebagai hamparan bagi makhluk yang memungkinkan bagi mereka hidup di bumi dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan mereka, seperti tempat tinggal, tanaman, buah-buahan, tempat duduk, serta berbagai cara yang menghantarkan mereka pada maksud dan tujuan mereka. Karena hamparan itu bisa dimanfaatkan dari berbagai segi, bisa juga dimanfaatkan untuk satu sisi saja. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia menghamparkan bumi dengan sebaik-baiknya dan secara sempurna. Dia juga memuji dirinya sendiri karena hal itu seraya berkata, "Fa ni'mal mahidun." Maka sebaik-baik yang menghamparkan untuk para hambanya sesuai keputusan hikmah dan rahmatnya. Coba lihat ayat sebelumnya Allah bilang wa inna lamusi'un. Ya kan? Kami yang memberikan apa? Kelapangan. Semua dibikin lapang. Lalu setelah itu Allah bilang kami hamparkan bumi. Buat siapa? Ya buat kalian. Buat manusia, buat binatang, semuanya. Kami hamparkan. Ya. Berarti apa? Makna dihamparkan itu apa maknanya? Kemudahan, disediakan semuanya, tinggal kamu masuk, gunakan. Mas, itu ada tanah kosong, ya sudah, silahkan kamu pakai. Berarti apa? Dihamparkan sudah. Semuanya bisa kamu gunakan. Mau untuk apa? Ada yang transmigrasi yang sangat sukses dengan transnya. Ada yang nyerah. Kenapa? Ya karena terbiasa duduk manis, adem, ayem, teh secangkir, gorengan sepiring. Ya kan gitu kan? Sehingga terjadilah gesekan antara suku Jawa dengan suku Dayak, kan begitu. Ceritanya kan gitu di Kalimantan itu kan. Ya. Jadi Allah bilang wal arda farasnaha, dan bumi ini kami yang menghamparkan. Loh, kembali kepada nilai tauhid yang di atas. Berarti siapa yang bisa memberikan semua ini? Allah. Ini kesempurnaan kekuasaan Allah. Yang kedua, Allah memberikan ini dijadikan bumi seperti hamparan. Untuk apa? Untuk kemudahan manusia menjalani hidupnya dia. Dan untuk memenuhi semua hajat manusia dengan keanekaragaman yang berbeda-beda sesuai dengan hamparan masing-masing. Mereka yang di padang pasir, ya mereka dihamparkan juga. Di sana ada rezeki mereka yang sesuai. Ya, jangan dilogikakan mereka yang tinggal di di hamparan yang hijau penuh dengan kelembaban. Ya. Terus Anda samakan dengan hamparan yang ada di padang pasir dengan Anda mengatakan kesian mereka.
Ya, bagi orang yang tinggal di padang pasir bertahun-tahun melihat Anda, kesian Anda. Ya sama aja Mas. Ya. Ya kan? Ini indah kalimat beliau itu ya. Dimanfaatkan dari berbagai segi, bisa juga dimanfaatkan untuk satu sisi. Kan gitu kan. Dan semua akan mendapatkan manfaat masing-masing yang berbeda-beda. Itulah hamparan. Ya, suku Dieng dia tidak akan bisa tinggal lama di Solo. Tidak bisa dia tinggal lama di Solo. Kenapa? Kulitnya rusak, Pak. Merah, bentol-bentol. Kenapa? Panas, tidak kuat. Coba ente yang tinggal di Dieng sono. Ente yang jadi udang rebon. Gentian ente yang memerah kulitmu. Begitulah semua dikasih hamparan yang berbeda. Beda. Jadi kesimpulannya apa? Yakinilah Allah sudah menyediakan rezeki buat saya yang sesuai dengan saya. Dan rezeki saya belum tentu sama dengan orang lain. Usaha dan syukuri apapun yang Allah berikan kepada Anda. Ini luar biasa. Fani'mal mahidun, dialah Allah sebaik-baik zat yang apa? Memberikan hamparan. Berarti apa yang Allah berikan kepada saya? Hamparan-hamparan. Oh, yang tinggal di laut. Ya sudah, itulah ni'mal mahidun. Sebaik-baik zat yang memberikan hamparan kepada Anda. Mereka yang tinggal di pegunungan, ya sebaik-baik tempat bagi dia. Jadi itulah rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Dan itulah rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada Anda. Dan jangan memandang dengan hamparan orang lain. Nanti kita gak bersyukur. Rasulullah SAW bilang apa? Unzuru ila man huwa asfala. Lihat orang yang di bawah kamu. Jangan ngelihat sebelah kanan kiri. Apalagi ngelihat yang di atas. Jangan. Lihat yang di bawahmu. Lihat bahasa Rasulullah SAW. Lihat yang di bawah. Rasulullah tidak mengatakan lihat yang di samping. Kan enggak. Lihat yang di bawahmu. Berarti lihat hamparanmu. Di bawah kamu masih ada orang yang hamparannya mungkin tak sebaik hamparanmu. Tapi semuanya diberikan apa? Hamparan rezeki. Jadi yakini bahwa hamparan saya itulah rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Syukuri, nikmati, gunakan untuk ketaatan kepada Allah dan jangan melihat apa kebun sebelah. Nanti kamu colong kebunnya dia. Baik, berikutnya. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Tafsir ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, dua jenis lelaki dan perempuan pada semua jenis hewan. La'allakum tadhakkarun, supaya kamu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kalian berdasarkan takdir dan hikmahnya, yang menjadikannya sebagai penyebab bertahannya berbagai jenis hewan agar kalian para manusia bisa mengembangkan dan merawatnya sehingga akan didapatkan berbagai macam manfaat. Ya, di sini ada pembahasan yang luar biasa. Berarti Allah menciptakan makhluknya di alam semesta ini berpasangan. Semua yang di alam semesta ini pasangan. Coba lihat ungkapan penjelasan Imam Ibnu Katsir di ayat ini. Ai jami'ul makhluqati azwaj. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini berpasangan. Lalu beliau menjelaskan satu demi satu. Apa itu? Sama'un wa ardun. Ada langit, ada bumi, itu kan pasangan. Langit atas, bumi yang di bawah. Walailun wa nahar. Ada malam, ada siang. Wa syamsun wa qamar, ada matahari, ada bulan. Pasangan itu. Kemudian wa barrun wa bahrun, ada daratan, ada lautan. Wa dhiya'un wa dhalam, ada cahaya, ada kegelapan.
wa imanun wa kufrun, ada iman ada kufuran, wa mautun wa hayah, kematian dan kehidupan, wa syaqaun wa sa'adah, ada yang sengsara ada yang bahagia, wa jannatun wa nar, surga dan neraka, hattal hayawanat, sampai binatang-binatang sekalipun, yaitu jin, manusia. Kemudian di situ berpasang-pasangan jin, manusia dan binatang-binatang sekalipun, semuanya di situ ada dzukurun wa inath, ada laki dan perempuan. Contoh di surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini terjemahan redaksionalnya, ada laki-laki dari kalangan manusia berlindung kepada laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka tambah banyak kezalimannya. Dikomentari sama Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di tafsir ayat ini, surat Jin, ayat ini menunjukkan bahwa jin pun ada yang laki dan ada yang... Lalu beliau membahas di bawahnya panjang, apa hukumnya laki-laki manusia kawin sama jin cewek. Aduh, ada aja nih para ulama bahas ya. Wah, itu dibahas loh para ulama fikih. Masya Allah, itu logika mereka yang imajinasinya ke sana gitu loh. Tapi kan akhirnya kan banyak terjadi mereka yang mengklaim dirinya punya pasangan dari kalangan jin. Dari dulu udah dibahas itu. Wan nabatat, dan tanaman-tanaman pun ada tanaman jenis betina dan jenis jantan seperti kurma, pohon salak dan yang lainnya, itu yang saya tahu ya. Ya, ada beberapa tanaman yang memang dia tidak akan menikah, tidak akan berbuah kalau tidak terjadi talqih. Kalau dalam bahasa Arab tidak terjadi apa? Pembuahan antara induk pohon jantan dengan pohon yang betinanya. Subhanallah. Inilah walikullin ja'alna, di sini Allah berfirman mana? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Lantas timbul pertanyaan di sini, apa namanya? Bencongnya di mana posisinya? Iya kan? Ya, berarti kalau kayak bencong dia dikembalikan kepada hukum asalnya dia. Nggak bisa dia diberlakukan dengan status barunya, nggak bisa. Dia tetap laki ya laki, tomboy ya tetap perempuan gitu. Kemudian kasus yang kedua adalah bagaimana mereka yang suka sejenis. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa ada, subhanallah ya, saya baca ketawa itu Ibnu Qayyim, ada aja ceritanya beliau. Beliau cerita bahwa ada monyet, dua ekor monyet menyukai sesama jenis. Ini monyet jantan suka sama monyet jantan. Akhirnya kerumunan monyet sehutan, kata Ibnu Qayyim, berkumpul dan menghakimi dua monyet ini. Jadi monyet pun tahu kalau itu kelainan. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah ya. Astagfirullah. Nah, inilah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah Allah menciptakan berpasang-pasangan ini? Subhanallah, di sini dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Bila menjelaskan dan hikmahnya yang menjadikannya sebagai apa? Sebagai penyebab, nah ini hikmahnya, sebagai penyebab bertahannya berbagai jenis hewan.
agar kalian para manusia bisa mengembangkan dan merawatnya. Berarti untuk apa? Kenyamanan, kelestarian hidup bahasa umumnya. Ya kan? Untuk apa berpasang-pasangan? Nyaman manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum azwaja. Pada diri kalian azwaja, pasangan. Untuk apa Allah menciptakan pasangan? Kenyamanan, ketentraman. Makanya Allah bilang litaskunu ilaiha. Nyaman kamu kalau berada di samping pasanganmu. Sakinah. Ketika ada sakinah, barulah di situ akan muncul wajah ala, baru di situ cinta. Baru di situ ada apa? Rahmah. Apa rahmah itu? Rahmah itu berharap kebaikan pada diri pasangannya. Dia akan melakukan apapun yang baik buat pasangannya. Dan dia akan menghindar dari pasangannya segala yang buruk. Kenapa? Saya nyaman kok. Gimana jamaah? Makanya Allah pun bilang, hunna libasun lakum, istrimu itu pakaian buat kamu. Allah tidak bilang, wahai perempuan kamu pakaian buat dirimu sendiri. Enggak. Tapi kamu pakaian buat istrimu. Wa antum libasun lahun, dan kamu, wahai laki-laki, pakaian buat istrimu. Allah tidak bilang itu pakaian buat dirimu. Tidak, tapi pakaian buat istrimu. Berarti akan melahirkan apa? Saling memberikan kenyamanan, ketentraman. Allahu Akbar. Saya bahas panjang lebar di buku saya yang baru itu, yang udah keluar. Di bab kelima, bahasan tentang istri pasanganmu ibarat pakaian bagi Anda. Inilah pernikahan, Mas. Sakinah. Jadi kalau Anda di samping istrimu, pasanganmu, Anda akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan yang luar biasa. Itu hikmahnya. Anda tahu nggak? Saya punya burung namanya lovebird itu. Yang satunya lepas, jamaah. Lepas. Ya, waktu dibersihin atau apa gitu, lepas yang satu. Yang satunya, Allah, seminggu, 2 minggu di pojokan begini, nggak mau makan, nggak mau minum seminggu lebih. Wah, mati nih deh. Terus mau kita apain? Nggak bisa kita apa-apain, kita giniin, nggak bisa, di pojok begini. Yang lepas tiba-tiba datang menghampiri pasangannya lagi di atasnya. Setelah terbang seminggu lebih, balik lagi, Mas. Ini pasangan gue. Saya buka, kandang saya tak buka. Yang di dalam enggak keluar. Ini rumah saya. Yang di luar malah masuk, plek, ini pasanganku. Bahasa Inggrisnya memeti, Pak, katanya. Kata orang Jawa Timur, Pak. Tahu memeti? Enggak tahu ente. Memeti itu apa ya? Bahasa Jawa Timur itu lebih luas dari bahasa Indonesia, jamaah. Jadi cobalah lihat. Ini binatang. Padahal manusia jauh lebih melihat. Nah, inilah tujuan Allah menciptakan pasangan. Tentu kalau manusia berpasangan lewat satu media, yaitu pernikahan. Ya, kalau tidak lewat media pernikahan, maka Anda dengan ketek sama nanti. Ya, mohon maaf ya. Jadi harus lewat pernikahan. Kemudian kalau lewat pernikahan ternyata nggak nyaman dengan Anda di samping istrimu nggak nyaman, istrimu di samping Anda nggak nyaman, berarti inti dan nilai dari pernikahan Anda bablas angin wes mas.
bubar pernikahan Anda. Tak ada kenyamanan. Ya. Lalu siapa yang memberikan kenyamanan pada diri Anda? Yang memberikan kenyamanan pada diri Anda adalah pihak lain yang bisa menggait hati Anda, yaitu sales yang di pinggir jalan. Udahlah, kepanjangan nanti. Kalau dia beriman, nanti kawin lagi. Kalau nggak beriman, ya dia zina. Gitu aja. Ya kan? Dua-duanya kan, yang pertama kawin lagi, ya itu bencana bagi perempuan. Anda zina, bencana bagi Anda. Terus gimana? Akhirnya, istri pertama ninggalin Anda. Istri kedua tidak sesuai dengan kriteria. Terus kesimpulannya duduk di perempatan jalan, belok kanan bingung, belok kiri bingung, lurus kakak boleh, selamat menderita. Ya, makanya jangan kayak anak kecil main di pasar gembrong. Jadi intinya apa hikmah Allah menciptakan pasangan itu? Yaitu ingin memberikan apa? Kenyamanan, ketentraman dengan pasangan Anda kalau manusia lewat pernikahan. Kemudian terjadi apa kalimat yang kedua? Beliau manusia bisa mengembangkan dan mengembangkan. Artinya apa? Disitulah dia akan memiliki keturunan. Keturunan. Yang ketiga, merawatnya. Nah itulah suami istri, pasangan. Apa itu? Ngerawat. Kayak pakaian. Pakaian itu kan melindungi tubuh Anda dari keburukan. Pakaian menutupi tompel yang ada di badanmu. Iya kan? Menutupi kekurangan yang di badanmu ditutupi. Ya, tapi memang Anda belum mandi 2 hari, Mas. Tapi karena bajumu yang wangi, sehingga Anda nggak kelihatan kalau belum mandi. Kan gitu kan. Baju itu menutupi aib. Sebagaimana dia melindungi sesuatu yang bisa buruk menimpa badan Anda. Itulah suami dan istri. Merawat, menjaga. Ya. Jika itu tak ada, ya sudah, hilanglah sakinah dalam diri Anda. Ya. Sehingga akan didapatkan berbagai macam manfaat. Nah, disitulah menikmati manfaat hidup dalam berkeluarga. Nyaman. Kata Rasulullah SAW yang mengomentari Khadijah, Inni ruziktu hubbaha. Saya dikaruniai oleh Allah kecintaan terhadap Khadijah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Aisyah, bukankah engkau sudah dikasih ganti oleh Allah dengan yang jauh lebih muda? Kata Aisyah. Engkau ini sudah dikasih ganti yang lebih muda lagi dari dia. Rasulullah marah. Dan beliau mengatakan, saya tidak pernah diganti. Tidak ada yang menggantikan Khadijah. Tidak ada orang yang mendukung saya, tapi Khadijah yang dukung saya. Tak ada yang membantu saya, tapi Khadijah yang membantu saya. Semua orang mencibir, mencela, Khadijah yang menghibur saya. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ya. Inilah namanya apa? Sakinah. Sehingga lahir apa? Hubbaha, aku mencintainya. Melihat barangnya saja nangis. Ketika suaminya Zainab ditawan pada perang Badar yang belum masuk Islam. Kemudian dia menggunakan gelang atau cincin atau apalah itu. Diambil karena termasuk rampasan perang kan. Diambil, diserahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami menemukan ini di salah satu tawanan.
Nggak ngomong, ini punya siapa? Beliau pegang, kemudian beliau meneteskan air mata. Kenapa? Ini punya Khadijah. Sampai kayak gitu ya jemaah. Inilah benar-benar sakinah yang luar biasa. Allahu Akbar. Jadi inilah manfaat pasangan-pasangan itu. Ya, binatang pun sama, dia akan ngerasa nyaman dengan pasangannya. Ya, kemana-mana dengan pasangannya. Tanaman, dia akan nyaman pula. Apa buktinya? Berbuah dia. Berbuah dia. Begitulah. Wallahu alam, kita dengarkan azan. Ya, fadal, pertanyaannya silahkan. Ada pertanyaan di sini, penanya mengatakan, saya anak tiri bawaan dari ibu. Dari pernikahan itu saya punya adik. Oke. Lalu mereka berpisah. Apakah ayah itu masih mahram saya? Lalu ketika ayah saya menikah lagi, lalu punya anak, apa anak baru itu mahram saya juga? Semoga Allah mudahkan. Ustaz, faham? Si A menikah dengan janda. Janda ini punya anak, cewek. Pertanyaannya, apakah anaknya janda yang cewek ini mahram bagi suami ibunya? Iya. Iya pasti mahram, Mas. Apa yang membuatnya mahram? Pendapat yang kuat di kalangan para ulama fikih adalah ijab qabul. Ya. Ijab qabul. Ya. Walaupun si ibunya belum digauli. Ya. Walaupun belum digauli, tetap anaknya ini jadi apa? Mahram. Ya. Contoh, umpamanya habis nikah ijab qabul, mungkin setelah 2-3 hari ibunya meninggal. Nah, pendapat ini mengatakan apa? Ya dia tetap apa? Mahram karena sudah terjadi ijab qabul. Ya. Oke. Sekarang ibunya wafat, atau cerai. Ya, cerai. Lalu si ayahnya ini atau wafat lah paling enak. Kalau cerai selesai memang kan ya kelar lah. Si ibunya ini wafat. Oke. Lalu si suami dari ibunya ini nikah lagi. Itu kan yang ditanyakan. Kemudian punya anak. Kan gitu. Apakah anaknya dari ini yang baru ini mahram bagi dia? Enggak mas, kakak nyambung mas. Enggak nyambung. Kan gitu kan. Ya. Atau cerai dari ibunya. Gitu, sudah cerai. Apakah laki ini masih dikatakan mahram sama nih perempuan? Enggak, sudah cerai. Akadnya sudah selesai. Ya, Allahu a'lam. Istri ana sudah umur kepala 5. Waduh, akeh Pak. Pak. Dan siklus haid mulai tidak teratur 2 bulan terakhir setiap 2 bulan dan seterusnya. Ini umum Pak. Jadi setiap perempuan yang masa transisi dia akan mengalami itu. Ya, dia akan kadang sebulan dia nggak keluar, 2 bulan nggak keluar, berikutnya keluar lagi. Lalu menghitungnya apa? Ini paling enak menghitungnya adalah dihitung di saat keluar darah haidnya saja. Ya, keluar nih seminggu, habis itu nggak sebulan lagi nggak, ya sudah dihitung hanya waktu apa? Keluar saja. Tentu ini bagi mereka yang dalam posisi ini.
Berikutnya, apa tolak ukur seseorang sudah bisa dibilang ikhtiar yang baik dalam pandangan Islam? Ini bingungin ini pertanyaannya. Apa dari hasil ikhtiar tersebut sudah bisa mencukupi kebutuhan pokok keluarga atau yang penting sudah berikhtiar walaupun dari hasil ikhtiar tersebut belum mencukupi kebutuhan. Nah inilah mindset manusia yang di pikirannya ada apa? Materi. Ya, mereka yang materialistis mengukur ikhtiar itu dengan apa? Hasil. Nungging-nungging, kepala di bawah, kaki di atas, ibaratnya orang begitu. Tapi kalau hasilnya kecil tetap dibilang belum ikhtiar. Ya kan? Belum ikhtiar. Ya. Tentu ini anggapan yang sangat keliru. Jadi jangan mengukur ikhtiar itu dengan apa? Hasil. Masalah hasil itu bukan Anda yang menentukan. Hasil itu Allah yang menentukan. Menilai ikhtiar itu adalah dengan usaha. Nanti logika ini rusak. Berarti menilai dokter itu adalah kalau pasiennya sembuh. Nah kalau pasiennya mati berarti dokter gagal dong. Berarti gagal semua itu yang di rumah sakit, Mas. Ya kan? Menilai polisi baik ketika daerahnya nggak ada maling. Nggak bisa, Mas. Ada maling itu sudah sunnatullah, Mas. Kan begitu kan? Nggak bisa. Yang penting apa? Anda ikhtiar, usaha. Ya, kalau dia sudah usaha sedemikian rupa kerja sebagaimana mestinya seorang lelaki, ya sudah dia dikatakan apa? Ikhtiar. Ya, jangan mengukur ikhtiar itu dengan hasil. Ini bahaya ini. Berhati-hatilah wahai kaum ibu-ibu. Bagaimana cara menjadi orang yang sabar sama istri yang suka marah-marah, judes. Aisyah mengomentari radhiyallahu anha, mengomentari Zainab bintu Jahsh. Yang beliau selalu membanggakan dengan istri Rasul yang lain. Saya dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Sedangkan kalian yang menikahkan kalian adalah orang tua kalian. Yang nikahin saya dengan Rasulullah SAW itu Allah langsung. Jibril, ini begitu kan ayatnya kan. Begitu mulianya. Tapi Aisyah bercerita tentang Zainab apa? Dia wanita yang taat begini-begini tapi haddad. Mulutnya pedas. Aisyah ketika di Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah siapa perempuan yang paling engkau cintai? Aisyah. Tapi cerita tentang kecemburuan-kecemburuan yang kita bahas di surat At-Tahrim itu mulanya dari siapa? Aisyah. Yang menyuruh Nabi Ibrahim menikah lagi siapa? Istrinya yang dorong Nabi Ibrahim untuk menikah. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan perempuan yang dipilih oleh istrinya sendiri. Dan ternyata istri yang kedua ini malah hamil. Siapa yang punya rencana untuk membunuh istri yang kedua? Istrinya. Ustadz, saya disuruh istri saya kawin lagi. Wah, hati-hati mas. Jadi ini ya akhi subhanallah, inilah kodrat. Ya, perempuan ngomel kodrat. Apalagi ketika dia waktunya menstruasi tadi. Iya, perempuan menstruasi itu bawaannya emosi, marah. Dan dia tidak mungkin marah sama orang lain. Tak mungkin, jaim itu dia itu. Bener jaim banget dia, ego jaim dan dia akan tetap berpenampilan seindah mungkin dia di depan orang. Padahal bawaannya pengen nonjok orang dia.
Lantas siapa yang mau dijadikan sansak sama dia? Ente yang dijadikan sansak. Mohon maaf ibu-ibu ya, maaf Bu, maaf. Jadi kenapa ini harus tahu? Kenapa? Ya memang itu wataknya. Terus gimana sebagai seorang suami? Jangan dijadikan itu sebagai senjata untuk berkonflik. Kalau ente menjadikan itu sebagai senjata berkonflik, ente nggak akan kawin sama siapapun. Kenapa? Mau kawin sama perempuan manapun begitu lagi, ketemu lagi. Udah sama Mas. Senyumin. Makanya Imam Nawawi mengkategorikan perempuan itu sebagai kaum apa? Di Riyadhus Shalihin. Sebagai kaum du'afa. Berbuat baik dengan kaum du'afa. Dari kalangan anak yatim dan perempuan. Nah mau protes sama Imam Nawawi sono. Ya, maksudnya apa? Berbuat baik untuk disayang. Ya, ngomel-ngomel, coba kamu duduk sebelahnya, kamu senyum, kamu peluk, kalau nggak hilang sayangnya. Apa ngomelnya? Hilang Mas. Apalagi kamu tempel duit, hilang. Hilang Mas. Jadi saya bahas di bab yang terakhir di buku saya itu masalah ini. Gitu loh, tentang apa? Perbedaan antara laki dan perempuan. Saya sebutkan itu perbedaan-perbedaan dengan dalil-dalil dan cerita-cerita dari para sahabiat yang lainnya. Untuk apa? Biar kita bisa mampu menempatkan diri. Gitu loh. Bukan dijadikan sebagai ajang untuk apa? Gitu loh. Sama dengan Anda kalau punya pelanggan. Kan pasti nggak semua pelanggan Anda itu senyum dan manis. Anda pasti menempatkan diri dong. Harusnya kan khairukum. Yang paling baik adalah yang paling baik dengan keluarga. Jangan baik sama orang, tapi sama keluarga dijadikan senjata untuk konflik. Anda nggak akan bisa hidup. Ya, begitu juga perempuan. Laki itu apa? Laki itu ego sama dengan perempuan. Laki itu emosional, iya manusia juga sama emosi. Cuman bedanya kalau perempuan emosi ngomel. Kalau laki emosi kayak burung gagak. Nggak banyak berkicau, tapi sekali berkicau tetangga pusing. Apa itu? Kak gitu kan kalau burung gagak. Laki kalau marah begitu. Terus gimana? Ya sudah Mas. Memang itulah manusia. Ada sesuatu yang membuat dia emosi. Terus Anda ikut-ikutan. Ya kan nggak pinter. Sing waras. Ngalah Mas. Oke, berikutnya. Semoga Allah memberikan kesehatan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Mohon nasihatnya Ustadz untuk keluarga dan para korban banjir yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Sumatera. Bagaimana status korban yang meninggal Ustadz? Banjir ini sudah menjadi ketetapan Allah dan kejadian ini tidak terlepas dari ulah manusia. Nasihat untuk para oknum yang sudah membabat, anak kira terlalu melebar lah kemana-mana ya. Sudahlah jamaah, kita tidak perlu melihat gajah semut di seberang sana. Nggak usah kita melihat gajah di seberang, semut di sebelah sana. Tapi gajah itu di depan kita kok. Ya. Masalah pengusahanya begini dan begitu itu bukan urusan Anda. Serahkan saja sama yang berwenang. Mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Kalau mereka melakukan amanah, yaitu kemuliaan pada diri mereka. Mereka tidak melakukan, yaitu kehinaan pada diri
mereka. Didoakan saja. Jangan ikut-ikutan rame di media sosial yang tidak membuat manfaat apapun bagi diri Anda. Terus apa? Lakukan yang bermanfaat pada diri Anda dan orang lain. Apa itu? Doakan mereka semoga Allah memberikan keteguhan. Yang wafat, doakan mereka yang wafat meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Karena orang yang meninggal dalam kondisi bencana itu kan khatimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang masuk, yang Islam, Muslim diampuni. Yang hidup, yang selamat diberikan keteguhan iman, kekuatan iman. Karena musibah ini adalah upgrading dan pensucian, pembersihan diri mereka dari dosa. Dan musibah mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Doakan agar mereka diberikan keteguhan. Berikutnya, bantu apa yang bisa Anda bantu dari berupa bantuan-bantuan fisik, finansial. Sudah selesai. Ya, jangan ikut-ikutan gaduh kayak grup Lata. Ya kan? Iya, kalau Anda ikut gaduh benar, terus kalau enggak jadi ghibah. Ya kan? Anda enggak tahu apa-apa kan, kita enggak tahu apa-apa. Jadi ghibah nanti, sudahlah. Serahkan kepada yang berwenang, serahkan kepada pimpinan tertinggi, Pak Presiden, Kapolri dan jajarannya. Semoga Allah menjaga mereka dan Allah berikan keteguhan dan melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara. Deh, kita berbuat yang terbaik buat saya. Ini ranah kita. Ya, kita berdoa, kemudian kita membantu apa yang bisa kita bantu. Sudah. Ini yang bermanfaat. Ini yang nyata. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya jika istri meminjam uang pada teman istri karena perintah suami. Tapi sekarang si istri sudah bercerai dengan suaminya. Aduh, tahu deh. Dan orang yang dipinjam uangnya tidak tahu jika sudah cerai dengan suami apa yang harus dilakukan si istri. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Bagaimana hukum jika suami tidak mencari nafkah, tapi istri yang mencari nafkah, berarti suami meninggalkan kewajiban utama. Ya. Tapi perlu dilihat kenapa suami tidak mencari nafkah. Ini kan harus dilihat sebabnya dulu, nggak bisa langsung hukum kita tembak. Apakah karena memang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja? Ya kan? Dia sudah nggak mampu lagi untuk bekerja. Faktor usia, faktor sakit, umpamanya, ya sudah, memang dia sudah nggak bisa ngapain, mau diapain lagi. Tapi kalau dia memiliki kemampuan, masih kuat, memiliki fisik kuat, tapi dia tidak mau bekerja, maka dia athim dosa setiap hari. Setiap hari ngumpulin dosa besar. Dia harus bekerja. Jangan berpikir tentang apa tadi? Hasil. Jangan pikir tentang hasil. Yang jelas kamu harus usaha. Ikhtiar. Saya kalau pulang pengajian di Jalan Ratna itu, mulai siangan, itu ada jalan agak sepi memang. Selalu saya melihat ibu itu duduk jualan seadanya, buah-buahan seadanya, jeruk apa seadanya. Jalanannya sepi. Jadi ibu ini jalan dagang di situ. Sambil nunggu pelanggan, setiap saya lewat. Sambil ngapain? Sambil baca Quran. Saya terenyuh sekali, ya Allah, nih ibu baik sekali. Dia berusaha. Itu usahanya ibu ini. Terus mana yang laki-laki muda? Ya kan, mana yang muda? Usahalah mas. Jangan terbayang Anda, dulu saya karyawan, gaji saya ini, kemudian saya sudah ngelempar 100 lamaran, gak ada yang diterima. Emang rezekimu di kantor? Tidak mas, rezekimu bukan di kantor mas, rezekimu di langit. Terus gimana? Cari usaha apa saja. Kata Rasulullah SAW bilang apa? Ambil kayu, kumpulin kayu, mau jual di pasar. Kumpulin tuh kayu, jual di pasar. Apa kerja mas? Apa aja.
Tukang gorengan itu laku semua ya Mas. Subhanallah, coba lihat tukang gorengan laku Mas. Ya, tukang nasi goreng laku Mas. Padahal cuman nasi dikecapin doang. Ya laku Mas. Ya kan. Ya usaha. Ya. Dulu di kajian sini sudah lama nggak ngelihat, mungkin faktor jarak kali ya. Ada kajian di sini di depan sana Mas. Orangnya sudah tidak ada, makanya saya ceritain ke Anda. Dia di depan sana jualan. Anda tahu siapa dia? Dia salah satu manajer dari perusahaan ternama internasional. Ya. Mundur dia karena perusahaannya nggak syar'i, banyak haram. Mundur dia. Kerja apa? Jualan di depan. Anak-anak tahu ini. Ya. Coba ini inspirasi. Ya. Coba inilah. Kalau memang seperti itu ya dosa Anda. Kemudian bagaimana dengan perempuan ini? Dia ada dua pilihan. Anda bersabar dan itu kemuliaan pada diri Anda. Anda bersabar. Dengan terus memberikan motivasi. Semoga bulan depan, bulan berikutnya Allah membukakan pintu hati suami Anda. Bisa jadi dia nggak bekerja memang, belum ada motivasi. Tapi dia suami yang soleh. Suami yang taat. Suami yang bisa menjadi penerang buat keluarga semuanya. Kesolihan dia itu bisa menjadikan titik kekuatan kesabaran pada diri Anda. Ya, Anda bersabar. Tapi kalau Anda memilih jalur perceraian, ya boleh aja. Tetapi nanti anak-anak Anda akan kehilangan sosok ayah. Ya, kita tidak tahu hidayah Allah itu kapan ya. Kemudian yang terakhir, golongan itu pasti punya pembenaran masing-masing. Apakah itu bisa menilai sendiri bahwa satu golongan yang benar itu bisa kita rasakan? Nggak paham saya maksud Anda apa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Loh, ini pertanyaan apa ini? Nih, biar beliau yang jawab nanti Pak Ustaz. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.